Ku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat ku pikirkan Tuhan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Kami bersyukur Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik di dalamku, selalu baik bersama. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk segalanya, untuk semuanya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau lepaskanku Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang selalu cukupkan. Oh, saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus
ada. Oh, saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Oh, dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Oh, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari kita akan sama-sama perhatikan Alkitab kita. Apa yang pagi hari ini Tuhan ingin katakan kepada kita semua, umat yang dikasihinya. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari coba kita akan sama-sama perhatikan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa memperhatikannya atau ikut membacanya bersama-sama. Sehingga kita boleh dikuatkan, iman kita boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita seringkali pernah menghadapi ketakutan, rasa takut gitu ya. Ya, sebagai manusia yang normal, kadangkala kita juga merasakan itu, ngalami takut gitu ya. Biasanya kalau ada sesuatu persoalan gitu ya, yang datang dalam kehidupan kita, dan itu sesuatu yang membutuhkan ya jawaban yang harus hari itu gitu ya, mungkin harus diselesaikan hari itu misalnya, maka kita mengalami sesuatu ketakutan karena mungkin hari itu kita tidak bisa menyelesaikan. Tidak ada satu hal yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan persoalan itu. Dan ini sesuatu yang wajar. Kalau orang takut itu pasti nggak enak, nggak nyaman. Orang itu akan mengalami sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Dan semua orang tidak pingin ngalami atau dalam kondisi yang seperti ini. Ketakutan, bimbang. Nah, pagi hari ini Tuhan ngomong, jangan takut. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 41, ini adalah janji Tuhan sendiri kepada umatnya yang waktu itu bangsa Israel.
Bagaimana bangsa Israel mengalami pergumulan, persoalan yang gak kecil. Mereka mengalami suatu tindasan, mereka mengalami sesuatu yang tidak enak, mereka mengalami penderitaan. Dan wajar kalau waktu itu mereka ketakutan, mereka bimbang. Mungkin mereka bingung harus bagaimana gitu ya. Firman Tuhan ini diberikan pagi hari ini supaya kita paham. Kalau dulu Allah bisa melepaskan bangsa Israel, Allah bisa membuktikan janjinya, maka pagi hari ini Tuhan menyampaikan ini kepada saya dan saudara. Jangan takut. Kalau kita saat ini dalam keadaan yang takut, sedang menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi cobaan, entah itu dari keluarga kita, persoalan dalam keluarga kita, persoalan dalam rumah tangga kita mungkin, pekerjaan kita, atau karir kita. Pagi hari ini Tuhan katakan, jangan takut. Jangan bimbang. Persoalannya adalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, kita sedang diperhadapkan kepada satu fakta yang memang benar ada. Mungkin kan kita sakit hari ini, memang kenyataannya kita sakit. Atau kita sudah mendengar bahwa vonisnya adalah tidak bisa sembuh misalnya. Atau saudara mendengar bahwa penyakit saudara adalah penyakit yang menakutkan. Mungkin itu sudah dibuktikan dengan medis dan itu memang catatan yang benar karena dokter sudah memeriksa. Tetapi firman Tuhan katakan jangan takut. Walaupun kenyataannya mungkin saudara sedang menderita, mungkin saudara mengalami sakit penyakit yang sudah jelas-jelas dibuktikan secara medis. Tapi ingat bahwa firman Tuhan berkata yang lain. Jangan takut. Artinya apa? Kalau Tuhan sampai ngomong jangan takut, artinya Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang sebaliknya. Yang menjadi harapan kita. Kalau saudara yang sakit pengennya kan sembuh. Pengennya tidak ngalami sesuatu yang sekarang sudah alami. Yang mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, pengennya lepas dari pergumulannya. Lepas dari persoalannya. Itu kan harapan-harapan saudara. Dan itulah yang disediakan oleh Tuhan hari ini. Makanya Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, jangan takut, jangan bimbang. Kenapa? Coba kalau kita perhatikan ayat ini dikatakan, sebab aku Allah sendiri menyertai engkau. Saudara, kalau saudara sadar bahwa yang mengatakan ini adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri, dan Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia menyertai kita, Dia bersama-sama dengan kita, maka kita harusnya mengerti bahwa kita tidak sedang menghadapi persoalan ini sendiri. Kita tidak dalam keadaan sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan, dengan Allah sendiri. Dan saudara mulai pahami bahwa saudara tidak sendirian. Saudara ditemani Tuhan, disertai Tuhan. Bukan manusia loh. Kalau saudara seseorang yang mengalami sakit ya, terus ditangani oleh dokter yang spesialis itu ya, spesialis penyakit yang saudara alami. Apalagi dokter ini terkenal baik gitu. Banyak beberapa dari pasien itu merasakan ketenangan. Oh ini dokternya paling
baik ini. Ini dokter yang benar-benar terkenal gitu. Saudara akan mengalami ketenangan, bukan? Bahkan ketika saudara periksa dulu, kontrol, saudara milih dokter yang terbaik, yang terkenal gitu ya. Yang punya catatan bahwa keberhasilannya itu seringkali luar biasa gitu. Maka saudara akan mengalami ketenangan kalau ditangani oleh dokter itu. Itu masih manusia yang menangani manusia juga. Coba kita berpikir bahwa yang menyertai kita bukan dokter di dunia ini, bukan manusia. Tetapi Allah sendiri yang menciptakan kita. Allah sendiri yang berkuasa atas alam semesta ini. Oleh sebab itu kalau kita mendengar Allah berfirman, Allah mengatakan jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai engkau. Maka sebenarnya kita nggak perlu lagi takut. Kenapa? Karena semuanya bisa diatasi oleh Dia. Dia maha segala-galanya. Apapun boleh menghadapi kita. Boleh hadir dalam kehidupan kita. Boleh mencobai hidup kita. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, endingnya pasti kemenangan. Saudara gak usah tanya kapan Pak selesainya, kapan sembuhnya, kapan saya bebas dari pergumulan saya. Asal ada Tuhan, penyertaan Tuhan bersama dengan engkau, maka pasti ada jaminan kita menjadi pribadi yang menang. Amin. Jangan takut. Jangan bimbang. Karena Allah sendiri menjamin. Dia menyertai kita. Kalau Dia katakan Dia menyertai kita, berarti Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dia ada dekat dengan kita. Dia siap menolong kita. Dia siap untuk berperang bagi kita. Sepanjang hari ini mungkin kalau kita sedang menghadapi ketakutan karena pergumulan-pergumulan kita, atau mungkin saudara hari ini sedang berpikir nanti bagaimana ya? Kira-kira hari ini saya akan baik-baik saja atau bagaimana? Saudara, ketika Tuhan menyertai engkau, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, jangan takut. Dan saudara sadar bahwa saudara gak sendirian. Saudara bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di samping saudara. Dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, dalam karir saudara. Maka saudara akan mengalami sesuatu yang baik. Jangan dibingungkan dengan sesuatu yang saudara lihat. Kalau saudara mungkin melihat sekarang, saya masih begini. Saya masih ngadepi ini, itu, dan sebagainya. Itu tipu muslihat iblis. Katakan pada diri saudara, ya memang saya sedang menghadapi ini. Tapi saya tidak sendirian. Tuhan menyertai aku. Tuhan sanggup menolong aku. Tuhan sanggup melepaskan aku. Mari kita coba baca lagi ayat ini. Dikatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Sampai Allah memberikan penekanan kepada kita supaya kita benar-benar paham bahwa Dia itu Allah kita. Dia yang menjamin hidup kita. Allah itu berjanji dan Allah itu pasti menggenapi. Amin.
Tuhan ingin supaya kita ini nggak takut. Artinya kita percaya sama Tuhan. Kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Karena memang Tuhan sedang menawarkan dirinya. Aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan Tuhan menolong kita. Di bagian bawah dikatakan di ayat ini, aku akan memegang engkau dan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini ending yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara sekarang belum melihat kenyataannya, saudara belum sembuh, mungkin kenyataannya saudara belum lepas dari pergumulan, berarti belum selesai. Tuhan terus bekerja dalam hidup saudara. Yang pasti dikatakan, Dia akan terus memegang tangan kita. Dia terus bersama dengan kita dan membawa kemenangan bagi kita. Mari sama-sama kita memahami apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Yang terpenting adalah kalau saudara masih ada hari ini, saudara masih bisa melihat persoalan saudara, saudara masih bisa merasakan apa yang saudara alami hari ini, itu berarti belum selesai. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan saudara ada hari ini untuk supaya saudara melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Tuhan ingin supaya kita menjadi saksi bahwa Dia benar-benar menyertai kita. Bahwa benar-benar Dia, tangan kanannya sedang memegang kita. Kita tidak pernah dilepaskan. Dan kemenangan itu bisa kita nikmati. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sepanjang hari ini, gak usah takut. Walaupun rasa takut itu adalah sesuatu yang normal, manusiawi. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan katakan jangan takut, mari kita sama-sama percaya. Kalau ketakutan itu mulai datang, ingat firman Tuhan. Oh iya, Tuhan menjamin saya gak usah takut, saya gak usah bimbang. Karena saya pasti menang, karena saya pasti sembuh. Ketika saudara menjadi pribadi yang bisa memahami kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, maka saudara akan menikmati berkat Tuhan. Biar sepanjang hari ini saudara terus menjadi pribadi-pribadi yang memahami bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan siap menolong saudara. Tuhan memegang tangan saudara. Apapun yang saudara lakukan sepanjang hari ini, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami tahu bahwa rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan-rancangan yang terbaik buat kami Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami tidak takut. Karena Engkau menyertai kami. Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup Tuhan untuk membawa kami menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Biar sepanjang hari ini umat-Mu Tuhan yang Kau kasih terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan mereka, aktivitas mereka sepanjang hari ini. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.